Sejarah mencatat kerajaan Majapahit hancur karena diserang oleh Raden Patah dan pasukan dari Demak. Dalam penyerangan ini terjadi perlawanan yang tidak seimbang karena pasukan Demak berjumlah 30.000 dan pasukan Majapahit berjumlah hanya 3.000 saja. Dalam tragedi berdarah ini, raja terakhir Majapahit saat itu, Prabu Brawijaya kelima, melarikan diri ke ujung timur Pulau Jawa dengan perasaan kalut dan depresi yang mendalam. Prabu Brawijaya kelima tak pernah menyangka bahwa anak kandungnya sendiri yang ia sayangi dan ia muliakan justru melakukan penyerangan dan hendak membunuhnya hanya karena ingin mengambil tahta tanah Jawa dan percaya bahwa orang kafir itu halal untuk dibunuh. Raden Patah ini adalah anak kandung raja yang beragama Islam, sedangkan Prabu Brawijaya kelima beragama Siwa Buddha, agama warisan leluhur Jawa sejak dulu. Prabu Brawijaya kelima lebih sedih lagi, karena di belakang Raden Patah ternyata ada golongan Islam radikalis yang telah menghasut anaknya untuk menghancurkan Majapahit. Di mata mereka, Majapahit adalah kerajaan kafir. Orang kafir halal untuk dibunuh. Dalam tragedi penyerangan itu, ibu kota Majapahit yang saat itu ada di Trowulan menjadi porak-poranda. Buku dan kitab-kitab berisi catatan Majapahit dan agama Siwa Buddha disita dan dibakar. Bahkan, rumah warga pun digeledah. Tidak boleh ada satupun jejak kitab agama leluhur boleh tersisa. Rakyat dikumpulkan dan dipaksa masuk Islam. Jika tidak, rumah mereka akan dijarah atau mereka akan dibunuh. Patih dan pejabat-pejabat keraton Majapahit gugur dalam perang tersebut. Istana juga dijarah sampai habis. Suara pedang, tangisan sedih, jeritan kesakitan, dan teriakan ketakutan dari rakyat bercampur aduk menjadi satu. Prabu Brawijaya saat tragedi tersebut terjadi sudah dalam kondisi tua dan bungkuk. Keriput sudah mulai menghinggapi kulit-kulitnya. Hatinya sangat perih karena anak yang dia sayangi tega melakukan kudeta seperti itu. Padahal kalau diminta dengan baik-baik, pastilah Prabu Brawijaya kelima akan menyerahkan tahta juga kepada Raden Patah. Tapi nasi sudah jadi bubur. Majapahit sudah hancur dan dijarah sampai habis. Semua buku dan kitab dibakar untuk menghapus jejak sejarah Majapahit dan ajaran leluhur. Prabu Brawijaya kelima dengan hati yang gelap hendak menyeberang ke Bali. Ia ditemani oleh dua orang pendeta setianya, Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Dalam tradisi Majapahit, sudah lazim seorang raja juga diasuh oleh dua orang pendeta yang beragama Siwa Buddha yang berfungsi sebagai penasihat spiritual raja. Dalam perjalanan tersebut, Sabdo Palon dan Noyo Genggong tak henti-hentinya menghibur hati sang Prabu. Sepanjang perjalanan, sang Prabu diliputi stres dan tak henti-hentinya menangisi nasib Majapahit. Ketika sampai di Blambangan, mereka beristirahat sebentar di pinggir sebuah danau. Raden Patah sendiri setelah dimarahi habis-habisan oleh Nyai Ageng Ampel karena menyerang Majapahit, merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Ia mulai paham betapa bahayanya radikalisme dalam beragama. Padahal Sunan Ampel semasa hidupnya sudah mewanti-wanti Raden Patah agar ia tidak menyerang ayahnya walaupun ayahnya adalah seorang kafir. Ia meminta Sunan Kalijaga, salah satu ulama yang toleran, untuk mencari ayahnya dan membujuknya agar mau pulang ke Majapahit. Raden Patah ingin memohon ampun kepada bapaknya. Di pinggir danau Blambangan inilah Sunan Kalijaga bertemu dengan Prabu Brawijaya kelima. Tentu saja respon Prabu Brawijaya kelima tak begitu baik karena Prabu sudah terlanjur sakit hati dengan Islam. Tapi Sunan Kalijaga bersikap baik. Ia pun sujud sungkem kepada sang Prabu Brawijaya dan memohon ampun atas kesalahan yang terjadi di Majapahit. Ia menyesal telah membiarkan ini semua terjadi tanpa bisa mencegah. Sunan Kalijaga juga menceritakan bahwa Raden Patah sudah menyesali perbuatannya dan ingin memohon ampun langsung pada sang Prabu. Karena itu, sang Prabu diminta untuk bersedia kembali ke Majapahit dan berdamai. Tapi, Prabu Brawijaya kelima tidak mau. Ibarat kaca yang sudah pecah, tidak akan bisa kembali lagi utuh. Begitulah perasaan dia saat itu. Hatinya sudah pecah berkeping-keping. Sunan Kalijaga pun bertanya, sebenarnya Prabu Brawijaya hendak pergi kemana jika sudah tak mau kembali lagi ke Majapahit? Prabu Brawijaya pun menjawab bahwa ia akan menyeberang ke Bali. Ia akan meminta bantuan raja di Bali untuk menghubungi seluruh kerajaan di luar Jawa yang masih dikuasai oleh Majapahit untuk menyiapkan pasukan sebanyak mungkin dan menggempur Jawa bersamaan. Ia akan memberi pelajaran pada Raden Patah dan Demak. Sunan Kalijaga pun tercenung mendengar maksud sang Prabu. Ia membayangkan betapa besar pasukan yang bisa dikumpulkan untuk menggempur tanah Jawa. Mengingat Prabu Brawijaya kelima masih memiliki nama sebagai raja di seluruh Nusantara. Jika raja-raja di luar Jawa mengirimkan pasukannya,
tentu tentara Demak akan habis dan pertumpahan darah besar-besaran akan terjadi. Jawa bakal berubah menjadi lautan darah. Sunan Kalijaga pun ngeri membayangkannya. Ia kemudian memohon Sang Prabu untuk memikirkan konsekuensi atas keputusannya. Apakah Prabu sudah siap melihat Jawa jadi lautan darah? Bukankah akan sia-sia belaka jika Jawa digempur oleh peperangan besar hanya untuk memberi pelajaran bagi Raden Patah? Katakanlah Raden Patah kalah dan tewas. Lalu siapa yang akan meneruskan tahta kerajaan Majapahit? Bukankah Prabu Brawijaya kelima juga sudah tua renta? Tidak akan sanggup lagi meneruskan tahta kerajaan lebih lama. Katakanlah putra mahkota lain masih ada yang loyal pada Majapahit, tapi mereka pasti ikut berperang kan? Apakah ada jaminan mereka tetap hidup dan selamat? Daripada berperang besar-besaran, membanjiri Jawa dengan lautan darah, tapi ujung-ujungnya tidak ada yang meneruskan tahta kerajaan, apa tidak lebih baik Sang Prabu kembali ke Majapahit dan berdamai dengan Raden Patah? Toh Raden Patah benar-benar memohon ampun dan Sunan Kalijaga memberikan jaminan bahwa ia akan mengawasi setiap gerak-gerik Raden Patah sehingga tidak berbuat sia-sia lagi pada Sang Prabu. Sunan Kalijaga juga menjamin akan menjaga kehidupan Sang Prabu di keraton agar damai, tercukupi sandang dan pangannya, dan tidak ada pemaksaan untuk berpindah ke agama Islam. Tapi Prabu Brawijaya kelima yang sudah terlanjur sakit hati tak mempan dengan bujukan Sunan Kalijaga. Ia tetap bersikeras akan menjalankan rencananya. Mendengar pernyataan Prabu Brawijaya kelima, sekali lagi Sunan Kalijaga melakukan sujud sungkem. Ia menyerahkan keris yang dibawanya. Sunan Kalijaga kemudian meminta Sang Prabu untuk membunuhnya saja sebelum menyeberang ke Bali. Ia malu tidak bisa mencegah peperangan besar yang akan terjadi. Selain itu, ia tidak tega melihat Jawa memerah jadi lautan darah. Melihat ketulusan yang terpancar dari sikap Sunan Kalijaga, hati Sang Prabu akhirnya luluh. Ia meminta Sunan Kalijaga berdiri dan berkata akan memikirkan lagi rencananya sebelum benar-benar dijalankan. Dalam kesempatan itu, Sunan Kalijaga akhirnya lanjut mengobrol dengan Sang Prabu. Dari Sunan Kalijagalah, Sang Prabu akhirnya mengenal Islam lebih jauh. Sunan Kalijaga pun berhasil memperkenalkan Islam dengan bahasa yang mudah diterima oleh Sang Prabu. Mendengar penuturan Sunan Kalijaga, Sang Prabu jadi tertarik. Lama mereka berbincang. Akhirnya, atas tuntunan Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya kelima pun mau masuk Islam. Beliau pun mengucapkan 2 kalimat syahadat disaksikan oleh murid-murid Sunan Kalijaga. Mengetahui Sang Prabu sudah masuk Islam, Sabdo Palon dan Noyo Genggong pun kecewa. Mereka tak habis pikir, kenapa Prabu Brawijaya V ikut-ikutan memeluk Islam? Padahal orang-orang Islam sudah banyak yang berubah jadi radikal dan malah menghancurkan Majapahit. Walaupun Sang Prabu mengajak 2 pendeta ini untuk ikut memeluk Islam, Sabdo Palon dan Noyo Genggong menolak. Mereka tetap teguh memeluk agama leluhur. Mereka tak ingin meninggalkan ajaran Budi yang selama ini diyakini. Akhirnya, 2 pendeta ini menyatakan diri untuk berpisah dengan Prabu Brawijaya kelima. Sebelum benar-benar berpisah, terjadi dialog yang cukup panjang dengan Sabdo Palon dan Prabu Brawijaya kelima. Intinya, Sabdo Palon tak akan lagi jadi pengasuh dan penasihat spiritual Sang Prabu. Ia akan pergi dari tanah Jawa. Tapi saat ditanya mau pergi kemana, ia tak menjawab dengan pasti. Yang jelas, ia akan kembali ke tanah Jawa setelah 500 tahun dari peristiwa tersebut. Dialog ini kemudian ditulis ulang dalam sebuah karya sastra yang berjudul Jangka Sabdo Palon. Dalam dialog ini berisi bahwa Sabdo Palon selain berpisah dengan Sang Prabu, juga membiarkan Nusantara jatuh ke tangan orang-orang Islam. Tapi ketika nanti sudah waktunya tiba, Sabdo Palon akan kembali ke tanah Jawa dan menandai bahwa saat itulah ajaran Budi alias kesadaran diri sejati sebagai ajaran warisan leluhur Nusantara akan bangkit kembali. Mulai saat itu Sabdo Palon berkata, orang Jawa akan menjadi Jawan, alias orang Jawa tapi nggak Jawa lagi, alias orang Jawa tapi sudah lupa hakikat dirinya sendiri, lupa leluhur, lupa budaya sendiri. Dialog lebih lengkap antara Prabu Brawijaya kelima dengan Sabdo Palon ini cukup panjang dan menarik untuk dibahas dalam sebuah video tersendiri. Singkat cerita, ketika Sang Prabu akan memeluk Sabdo Palon dan Noyo Genggong sebagai salam perpisahan, 2 makhluk ini menghilang. Sabdo Palon dan Noyo Genggong sendiri bukan dari bangsa manusia. Sampai sekarang, penganut kejawen meyakini bahwa Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah nyata
bukan fiksi. Setelah berpisah dari dua pendeta yang mengasuhnya sejak muda, Sang Prabu kemudian menuju ke Ampel Denta bersama Sunan Kalijaga. Tapi sebelum rombongan berangkat, ia berkata bahwa air di danau tempat pertemuan itu akan terus wangi sampai nanti tiba waktunya Sabdo Palon kembali. Kapan air di danau itu tak harum lagi, itulah pertanda Sabdo Palon sudah kembali ke tanah Jawa dan ajaran Budi akan kembali disebarkan. Sang Prabu kemudian meminta nama Blambangan diubah menjadi Banyuwangi. Perjalanan ke Ampel Denta ditempuh dalam waktu 7 hari dan diselingi beberapa kali istirahat di jalan. Sesampainya di Ampel Denta, Sang Prabu disambut tangisan haru oleh Nyai Ageng Ampel. Ia sangat menyesalkan perbuatan Raden Patah yang tega menghancurkan kerajaan bapaknya sendiri. Beliau juga memohonkan ampun untuk Raden Patah kepada Sang Prabu. Raden Patah pun segera diberitahu bahwa Sang Prabu Brawijaya kelima sudah pulang ke Ampel Denta. Raden Patah segera bersiap menuju Ampel Denta. Tapi, belum sampai Raden Patah tiba di Ampel Denta, Sang Prabu jatuh sakit. Sakitnya semakin lama semakin parah. Bahkan, Sang Prabu merasa waktunya untuk meninggalkan dunia sudah tak lama lagi. Sebelum menembuskan nafasnya yang terakhir, ia meminta Sunan Kalijaga untuk menuliskan sebuah surat wasiat kepada Adipati Pengging atau Andoyoningrat keempat dan Adipati Pronorogo atau Betara Katong. Mereka juga adalah anak kandung Prabu Brawijaya yang masih loyal kepada Raja dan Majapahit. Isi suratnya adalah Prabu Brawijaya kelima meminta kedua adipati tersebut untuk mengakui kekalahan Majapahit, menyerahkan keraton Majapahit menjadi daerah taklukan Kerajaan Demak, dan meminta dua adipati tersebut agar tidak membalas dendam kepada Raden Patah. Tidak boleh ada pertumpahan darah atas dasar perebutan tahta terjadi. Surat wasiat itu ditulis oleh Sunan Kalijaga dan ditandatangani oleh Prabu Brawijaya kelima. Sang Prabu kemudian meminta agar surat itu segera dikirim ke alamat masing-masing adipati. Setelah menuliskan surat tersebut, Sunan Kalijaga bertanya, apakah Prabu Brawijaya kelima sudah memberikan restu kepada Raden Patah agar menjadi raja di tanah Jawa? Sang Prabu menjawab, ia sudah memberikan restu, tapi restu itu hanya sampai di 3 keturunan Raden Patah saja. Dalam artian, kerajaan Demak hanya akan utuh ketika masih dipimpin oleh 3 generasi penerus Raden Patah. Selepas 3 generasi tersebut, tak ada lagi restu bagi kerajaan Demak. Ucapan Prabu Brawijaya ini antara restu dan kutuk. Di satu sisi, Sang Prabu merestui Raden Patah dan kerajaan Demak menjadi penguasa tanah Jawa. Di sisi lain, ada kutuk yang menyelimuti bahwa keutuhan kerajaan Demak hanya sampai 3 generasi penerus Raden Patah saja. Dan ini benar-benar terjadi. Pada masa generasi keempat penerus tahta Raden Patah, tepatnya di bawah pemerintahan Arya Penangsang, kerajaan Demak hancur dan berakhir, nyaris tanpa sisa. Sebelum meninggal, Sang Prabu juga meminta agar dimakamkan di daerah Trowulan, bekas ibu kota Majapahit yang sekarang menjadi nama kecamatan di Mojokerto, Jawa Timur. Tapi, beliau meminta agar makam tersebut diberi nama Putri Campa. Padahal Putri Campa adalah istri dari Prabu Brawijaya, di mana saat tragedi penyerangan pasukan Demak dulu, sang putri telah dievakuasi oleh pasukan Demak ke Tuban dan Putri Campa meninggal dan dimakamkan di Tuban. Penamaan Putri Campa pada nisan makam Prabu Brawijaya kelima ini merupakan sindiran bahwa dirinya telah diberlakukan bagaikan perempuan oleh Raden Patah. Sebagai pria dan seorang ayah, Raden Patah tak menghormatinya, malah seenaknya menyerang dan menghancurkan kerajaan yang sudah memakmurkan hidup Raden Patah. Setelah selesai mengurus wasiat tersebut, Prabu Brawijaya kelima menghembuskan nafas terakhir. Kepergiannya diiringi isak tangis siapa saja yang menemani. Jenazah Sang Prabu kemudian dimandikan dan dikafani. Beliau segera diantarkan ke Trowulan dan dimakamkan di tempat yang diminta sesuai wasiat. Sampai sekarang makamnya masih ada dan masih bisa dikunjungi dengan nama Makam Panjang Sastrawulan. 3 hari kemudian Raden Patah tiba di Ampel Denta, tapi ia hanya mendapati Nyai Ageng Ampel menyambutnya dengan sedih dan menyampaikan bahwa Sang Prabu sudah berpulang ke rahmatullah. Raden Patah bahkan tak sempat melihat jenazah ayahnya sebelum dimakamkan. Mengetahui itu, Raden Patah sangat menyesal. Ia merasa sangat berdosa. Sunan Kalijaga sendiri, setelah serangkaian drama penghancuran kerajaan Majapahit, ikut merasa bersalah dan menyesal karena sejak awal tidak bisa mencegah tragedi tersebut terjadi. Pasukan Demak tak hanya merebut tahta tanah Jawa dan menghancurkan Majapahit, mereka juga telah menghapus sejarah dan ajaran leluhur Jawa dengan cara menjarah dan membakari kitab-kitab yang ada.
Sunan Kalijaga juga terus mengajarkan toleransi dalam beragama Islam, agar tak lagi terjadi tragedi serupa dalam generasi penerus Nusantara. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo yang berjasa dalam menumbuhkan budaya toleransi dalam menjalankan praktik agama Islam. Dan ajarannya masih dianut hingga kini, lazim disebut sebagai Islam Nusantara. Lalu, bagaimana dengan nasib Adipati Pengging dan Adipati Pranorogo, dua putra kandung Prabu Brawijaya kelima yang masih loyal kepada Majapahit? Mendengar Majapahit diserang hingga hancur lebur, dua adipati ini sangat marah. Mereka telah bersiap-siap menggempur Demak untuk membalaskan dendam atas dihancurkannya keraton Majapahit. Tapi, belum sampai penyerangan terjadi, surat wasiat sudah sampai ke tangan mereka. Membaca surat wasiat tersebut, dua adipati ini hanya bisa melakukan sembah sujud di hadapan surat tersebut. Dengan emosi yang campur aduk, mereka sedih sekaligus marah, tapi tidak bisa balas dendam. Mereka tak sudi untuk menghadap Demak. Mereka bertahan di wilayah masing-masing. Tapi akhirnya, dua adipati ini meninggal. Kisah Dharma Gandul menyebut, mereka meninggal akibat depresi menerima kehancuran kerajaan Majapahit.